Salam sejahtera, kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, di mana pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami. Untuk itu Bapa, sebelum kami melangkah untuk melakukan segala aktivitas kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari Mazmur 132 ayat 1. Demikian firman Tuhan bagi kita. Nyanyian Jarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa nyanyian Jarah merupakan nyanyian yang dinyanyikan umat Tuhan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Pada umumnya ketika ada perayaan-perayaan besar yang dilakukan di Yerusalem. Jadi nyanyian Jarah ini dinyanyikan, ya pertama ini sebagai bagaimana untuk memasyurkan nama Tuhan dan juga menyaksikan akan kesetiaan mereka ketika mereka melakukan perjalanan. Mereka menyanyikan nyanyian Jarah ini sebagai sebuah kesaksian bahwa mereka adalah umat Tuhan yang setia, di mana mereka tetap kembali ke Yerusalem untuk memuji Tuhan walaupun ada di berbagai tempat. Dan juga Mazmur Jarah ini juga merupakan memberikan inspirasi semangat bagi mereka bagaimana Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Untuk itu mereka tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Seperti halnya renungan kita pada hari ini. Nyanyian Jarah yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menyertai Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia bukan siapa-siapa, hanya seorang pengembala domba. Daud keluar dari statusnya pengembala domba ketika Tuhan mengurapinya melalui Nabi Samuel dan mulai berjuang untuk mencapai tujuan Tuhan baginya. Di mana meskipun Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, namun perjalanan hidupnya untuk menjadi raja tidaklah mudah. Dan demikian juga ketika Daud sudah menjadi raja, ada begitu banyak tantangan-tantangan sebagai ujian imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah Daud tetap setia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Daud tetap memilih setia kepada Tuhan. Meskipun tantangan-tantangan yang dihadapinya itu luar biasa, bukan hanya dari luar, bahkan dari dalam keluarganya sendiri. Anak-anaknya juga beberapa kali itu melakukan pemberontakan dan ingin menggulingkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, bukan berarti Daud ini adalah orang yang sempurna. Sebab Alkitab juga mencatat bahwa Daud juga pernah melakukan kesalahan dengan mengambil Batseba sebagai istrinya. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur Jarah ini mengingatkan kita bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada orang yang telah dipilihnya, diurapinya, walaupun mereka diantar kepada sebuah tantangan, persoalan dalam kehidupan mereka, tapi kesetiaan mereka kepada Tuhan, ternyata tantangan itu tidak menjadi alasan untuk kita tetap untuk kita meninggalkan Tuhan, seperti halnya Daud yang alami. Namun itu yang mengantarkan dia bagaimana dia tetap teguh kepada Tuhan dan melihat bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa melihat bagaimana rancangan-rancangan Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan tantangan yang dihadapinya. Jadi Mazmur 132 ini merupakan sebuah inspirasi, begitu juga motivasi kepada anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun, agar tetap yakin dan percaya walaupun dihantar kepada sebuah tantangan persoalan kehidupan, bahwa kita mengingat bagaimana Daud juga sebagai orang yang dipilih dan diurapi Tuhan, tidak lepas dia juga dihantar kepada tantangan-tantangan. Namun kita lihat bagaimana tuntunan penyertaan Tuhan ke dalam kehidupan Daud. Demikian juga kita yakin dan percaya, apapun tantangan, apapun persoalan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana
Daud telah menyertai Tuhan, memimpin Daud sehingga sampai akhirnya dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita percaya dan yakinlah akan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Jangan takut akan tantangan persoalan yang kita hadapi, karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang jauh bisa merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini juga Bapa, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan akan memimpin kami, Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, Engkau tahu apa yang kami rasakan pada saat ini, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang tetap memperhatikan dan memimpin kami. Untuk itu Bapa, siapapun kami pada saat ini, jika kami menghadapi sebuah tantangan persoalan kehidupan kami, ajari kami Tuhan, agar tetap yakin dan setia kepada Engkau. Sebagaimana Daud tetap setia kepada Tuhan dalam penderitaannya, sehingga dia boleh merasakan dan melihat bagaimana pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memperhatikan dan memimpin kami dalam setiap tantangan kami, agar kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Bapa, berkati kami sekalian dimanapun kami pada hari ini, biar kasih penyertaan Tuhan yang tetap memimpin, sehingga apa yang kami lakukan pun menjadi kesaksian dan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa pada saat ini buat gereja Tuhan, khususnya GBKP Runggun Jampin. Biarlah kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan, sehingga gereja ini menjadi berkat Tuhan. Secara khusus buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GBKP Jampin, Tuhan memberkati, baik Pertua Diaken, Pandita, dan juga pengurus-pengurus yang ada. Tuhan memberkati, menyertai mereka sehingga memiliki kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Demikian jemaat Tuhan memberkati sehingga tetap aktif ambil bagian dalam melayani Tuhan, dan juga ikut dalam menopang mendukung pekerjaan Tuhan di GBKP Runggun Jampin. Bapa, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Jampin. Bapa, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat setiap kami juga, agar kami tetap yakin dan percaya akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ini doa kami dan pengharapan kami yang akan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sebelum kita menutup doa ini, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Kasih Tuhan tetap menguatkan dan meneguhkan kita. Shalom.